Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih merasa ketakutan, yang hari ini masih merasakan sensasi diteror sama aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini kita pengen kasih terapi dulu buat teman-teman yang hari ini masih dihantui ya, masih dirasuki ya sama roh-roh jahat yang mungkin terngiang-ngiang ya, baik di dalam hati, pikiran maupun telinga ya. Caci maki mereka itu mungkin masih nempel terus di telinga, atau mungkin yang hari ini masih ketakutan ya. Kita juga pernah ngalamin buat ngelihat handphone itu aja kita udah ketakutan ya. Terus ada yang hari ini sudah benar-benar malu dan meninggalkan kehidupan sosialnya karena hari ini sudah merasa tak lagi punya harga diri karena sudah dipermalukan sama aplikasi pinjaman uang online. Oke, kita pengen semua kawan-kawan yang hari ini yang lagi down, kita pengen bangkitkan lagi, up lagi ya semangatnya supaya bisa kembali normal seperti yang sebelumnya. Dan semuanya harus bisa bangkit dan sembuh dari rasa ketakutan ini. Oke, buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, hari ini coba hitung sudah berapa energi yang terkuras, sudah berapa menit, jam, hari, dan minggu yang sia-sia, atau mungkin sudah berapa banyak lagi kerugian yang mungkin selama ini bisa berkumpul bersama keluarga, teman-teman yang lain yang hari ini sudah terpisahkan oleh aplikasi pinjaman uang online. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini mengalami semua masalah yang sudah kita sebutkan tadi, kunci pertamanya adalah diri kita sendiri. Oke, itu diri kita sendiri itu terbagi dari membuang rasa takut, kembali bergabung seperti biasa, dan menciptakan peluang yang terbaru. Jadi keterpurukan kalian hari ini sebenarnya bukanlah masalah yang terlalu bagaimana begitu, tidak. Hari ini ketakutan kita itu, rasa malu kita itu hanyalah perasaan kita sendiri ya. Orang lain juga sebenarnya sih nggak terlalu mikirin tentang masalah kita ini. Palingan mungkin ya hanya sekedar tahu, atau mungkin mereka pernah mendapatkan foto kita yang lagi megang KTP, atau mungkin video wajah kita sewaktu verifikasi wajah. Ya mungkin hanya sekedar itu doang. Dan sebenarnya mereka juga nggak terlalu bersih itulah. Tapi karena kita ini sedang baper dalam masalah, ya kita jadinya terikut suasana ya, ke bawah suasana jadi kita. Jadi lebih memilih menyendiri, mengurung diri. Padahal solusinya gampang, tinggal ganti nomor handphone aja udah semuanya akan kembali seperti biasa. Kalaupun hari ini ada teman-teman yang mungkin menyampaikan kepada kita bahwasannya lu kemarin dicariin sama aplikasi pinjaman uang online, ya sudahlah, berpikiran positif saja. Anggap saja dia memang lugu dan memang belum tahu, dan mungkin niatnya juga baik mau menyampaikan pesan. Jangan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negatif, yang akhirnya akan berdampak negatif juga ke diri kita. Jadi tetap saja berpikiran positif, tetap saja tenang terlebih dahulu. Dan jangan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri kita sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Kita tidak mau lagi ada korban yang berjatuhan hanya karena pinjaman uang online ya. Jadi ketidaktahuan masyarakat hari ini mengakibatkan banyaknya korban yang terus bertambah ya dari aplikasi pinjaman uang online. Jadi di channel ini aku pengen membangkitkan kembali semangat kalian ya. Giroh kalian itu harus kembali bangkit
dari segala macam keterpurukan yang mungkin sudah dibuat malu sama aplikasi pinjaman uang online. Terus selanjutnya, jika hari ini kalian memilih menyendiri, itu bukan solusi. Kenapa? Karena kalian akan pusing sendiri dengan masalah yang sekarang kita hadapin. Masalah kalian yang sekarang ada di dalam hati, dalam pikiran, dan dalam kehidupan ini ada baiknya diceritakan. Ya setidaknya dengan teman dekat lah. Jadi jangan mikir karena sudah dipermalukan kalian gak punya teman dekat lagi. Masih banyak kok teman-teman kita yang baik, yang masih pengen dengar cerita kita. Nanti kalau kalian udah bisa curhat atau bisa ceritakan masalah kalian sekarang ini apa, setidaknya percayalah bahwasannya itu bisa mengurangi sedikit beban yang ada di hati kalian. Ya, jangan terlalu menutup diri. Apalagi sampai malas bekerja. Ya gimana kita mau bayar utang kalau untuk kerja saja kita sudah malu, ya kan? Lain lagi nanti masalah di kantor, masalah di keluarga, masalah pinjol lagi nih yang nambah. Jadi ya perlu mengurung diri. Dan yang selanjutnya, hilangkan kebiasaan takut melihat handphone ya. Bahkan kemarin sekitar berapa ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu itu kita itu sampai takut melihat handphone. Kita cuman aktifkan handphone dari 24 jam itu cuman sekitar 1 jam, itu pun buat ngecek SMS doang ya, mana tahu ada berita-berita penting dari keluarga. Sampai seperti itu. Padahal sebenarnya kalau mereka nelpon, ya udah nggak usah kita angkat. Kalau lagi rajin, lagi mood kita bagus, ya kita ladenin. Dicaci maki, ya udah diamin aja, speakerin aja. Anggap aja kita ini sekarang lagi sedang rekreasi ya kali ya. Atau mungkin yang hari ini sedang disebar data, ya lumayan kan. Jadi artis dong kita dibuat sama aplikasi pinjaman uang online. Ya nggak seperti itu sih. Tapi jangan pernah mengurung diri dan mempersempit silaturahmi. Siapa tahu nanti ketika kalian bercerita sama teman yang lain, ya kan, mereka bisa memberikan sedikit pemikiran atau solusi yang mungkin bisa meringankan beban kalian. Yang jelas kalau seandainya situasi ini sudah lebih baik, bertaubatlah untuk jangan minjol lagi. Ya, karena memang efek negatif dari semua kemudahan pinjol itu jauh lebih banyak ya, mudaratnya jauh lebih banyak ketimbang dengan efek positif yang mereka berikan. Dan berhenti gali lubang tutup lubang, jangan tambah hutang lagi. Udahlah, yang hari ini ada aja itu bisa kita selesaikan, udah syukur alhamdulillah. Kalau memang belum mampu menyelesaikan, belum karena dengan alasan belum punya uang, ya bersabar. Jangan mengambil tindakan-tindakan yang bisa menambah beban. Misalnya dengan menggali lubang, malah pinjam lagi ke teman. Udah, hutang kalian itu cukup di aplikasi pinjaman uang online. Selebihnya jangan ditambahkan lagi dengan orang-orang yang di sekeliling. Nanti jadi tambah pusing. Kalau hutang kita itu hanya masih 7 keliling, itu masih biasa. Kalau hutang kita sudah sekeliling kampung, kita mau sembunyi di mana? Kita mau cerita sama siapa? Mau sembunyi di mana? Mau punya teman yang mana lagi? Udah, kalau seandainya kalian masih punya hutang dipinjol, cukup stop dipinjol doang. Jangan gara-gara mau bayarin ke pinjol, pinjam uang teman, pinjam uang saudara, nipuin orang tua, jangan. Nanti jadi tambah ribet. Yang seharusnya masalah kita itu di dunia maya malah keikut-ikut kejebak di dunia nyata kan, jadi tambah ribet ya masalahnya. Oke, itu mungkin beberapa tips yang mungkin bisa kalian lakukan ya untuk membangkitkan kembali semangat kalian. Carilah kegiatan-kegiatan positif. Jadi untuk yang belum bekerja hari ini, carilah kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menghasilkan uang ya. Untuk yang hari ini masih punya anak kecil, jangan sampai efek dari tekanan pinjol ini berpengaruh ya ke anak-anak yang kecil. Buat ibu-ibu yang masih punya anak kecil itu pasti ada efeknya. Janganlah, kasihan ya. Kembali seperti biasa ya. Lepaskan dulu semua beban pinjol. Minimal 1 hari ini aja.
Kalau kalian sudah bisa lepaskan pinjol satu hari ini aja, besok kumat lagi tuh rasa ketakutannya. Tonton lagi video ini supaya bangkit kembali, terbakar lagi semangat kita itu tadi. Yang mungkin beberapa waktu ini sudah terpuruk ya, terinjak-injak, sudah masuk ke gorong-gorong kita ini. Kita pengen bangkit kembali dari gorong-gorong yang sudah bau amis tadi. Kita pengen bersih-bersih, kita pengen mandi dulu dan kembali seperti biasa. Bahkan kalau bisa selesai bangkit dari masalah pinjol ini, kalian tampil dengan yang lebih elegan, yang lebih eksklusif. Wow. Jadi yang kemarin sudah mendapatkan data-data kita yang sudah disebar sama aplikasi pinjol, dia bakal bilang, wah ini selesai masalah pinjol malah tambah keren, katanya begitu. Kan lebih mantap ya. Jadi jangan lagi terbelenggu dengan masalah yang sudah kalian lewati. Ini terhitung sudah kita lewati, toh semuanya sudah terjadi. Saat ini hanya sisa-sisa. Sisa-sisanya seperti apa? Kepanikan, ketakutan, ditambah lagi pemikiran-pemikiran yang diciptakan sendiri yang padahal belum terjadi. Ya tambah pusing lah kan. Ini jadinya makan tak enak, mandi tak basah, tidur tak nyenyak jadinya. Jadi mau ngapain, udah makan gak enak, tidur gak nyenyak, sakit lah ujung-ujungnya nanti kita. Kalau kita udah sakit, udah gak bekerja lagi, ya jadi kita gak menerima penghasilan kan. Jadi tambah ribet. Oke ya, buat yang pengen berkeluh kesah, pengen curcol, ya udah silakan di kolom komentar. Untuk yang pengen buka di layanan WA, kita belum sediakan di layanan WA. Karena kita pengen fokus dulu membangkitkan semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang down ya. Jadi supaya mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa, menjalani kehidupan seperti biasa lagi, tetap semangat dan memang harus berkorban ya. Hari ini kalian harus mau tidak mau, suka tidak suka, mengorbankan harga diri kita yang sudah dicaci maki dan diinjak-injak sama aplikasi pinjaman uang online. Ya udahlah, mudah-mudahan setelah masalah ini selesai, badai ini berlalu, ya akan ada pelangi yang membuat cerita kehidupan ini lebih indah lagi. Itu harapan kita bersama ya. Dan yang hari ini masih merasakan yang namanya diteror, ya sudah, toh kita sudah terbiasa diteror. Kita juga selesai diteror kan tetap merasakan lapar ya, dan memang masih pengen makan minum. Jadi nggak perlu lagi resah sama teror mereka itu. Yang penting fokus cari makan, bisa buat beli minum. Jadi makan minum itu penting supaya kita punya sumber energi untuk bekerja kembali. Hari ini penghasilannya udah sedikit, sumber energinya makan minumnya juga nggak bergizi, ditambah lagi menghabiskan energi. Wah, jadi lemes, lama-lama sakit. Ujung-ujungnya masuk rumah sakit mengeluarkan biaya lagi. Terakhir yang susah siapa? Ya keluarga. Makanya jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi ya. Yang penting kita harus tetap semangat lah. Karena beberapa kejadian hari ini yang cukup kita sayangkan ya. Karena beberapa tahun yang lalu itu belum terlalu banyak channel-channel YouTube yang memberikan support, yang memberikan gambaran-gambaran. Saat ini sudah enak. Di tahun 2018 yang lalu itu belum terlalu banyak aplikasi, belum terlalu banyak video-video yang bisa mengkasih support. Jadi masih banyak yang kebingungan sendiri. Jadi di tahun 2019 awal itu pinjol ini masih cukup baru ya kan. Jadi kan kalau sekarang udah banyak, bahkan mungkin udah ada ratusan ribu orang yang gagal bayar hari ini. Kalau setengahnya saja yang sudah disebar data, wow. Kalau semuanya stres, wah udah berapa banyak ini warga negara Indonesia yang nanti berujung gila nanti ya. Bisa depresi lama-lama, stres, depresi, terakhir gangguan jiwa. Kalian stres dan depresi itu saja sudah bagian dari gangguan jiwa ringan, yang kalau nanti dibiarkan terus-terusan bisa gangguan jiwa berat. Jadi seperti lagu Geisha dong, lumpuhkanlah ingatanku lah gara-gara pinjol jadinya. Ya, jadi harus tetap semangat. Yang belum makan hari ini silakan makan. Kalau makanan yang enak dimakan aja, yang penting ada sumber energi. Ya,
untuk adik-adik yang masih beberapa waktu yang lalu itu ada Fareji, siapa ya namanya, Renji apa Fareji tadi itu, yang katanya komentarnya itu udah saya sematkan ya, Fareji apa Renji ya itu ya, komentarnya cukup menarik. Dia dari keluarga yang baik-baik, hanya saja sekarang sedang terlilit hutang pinjol katanya. Wah bisa kacau bang katanya kalau ini kita ceritakan sama orang tua kita yang kolot. Ya sama ceritanya nanti juga seperti 2 tahun yang lalu. Jadi tetap sabar dan berpikir positif. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan kalian bisa bangkit kembali dan video ini bisa membakar kembali semangat kalian yang mungkin hari ini sudah terinjak-injak ya sama aplikasi pinjaman online, dan tetap rajin bekerja, semangat supaya bisa mendapatkan penghasilan dan uang yang lebih banyak lagi. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran semua urusan. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.